Polisi memang mau, tapi hari Rabu. Oh, beda aliran. Beda aliran lagi. Kenapa itu? Lah saya kan mau pulang tanggal 13 Juni ini. Lah saya mau nanya apa yang bisa saya lakukan di sana kalaupun bisa gitu loh untuk urusan ini. Nah, domisili saya itu di Jawa Tengah, Temanggung. Oh, oke. Uangnya jenengan berapa, Bu? 80.000. Kapan mulai, Bu? Tanggal 13 Juni ini, Juli ini. 13 ini? Ada Ibu pernah transfernya lewat cash atau lewat apa, Bu? Lewat Sebentar. cash. Aduh, lewat cashnya semuanya, Bu. Ya iya. Nomor rekening lu aku nggak kayak itu. Karena ada itu datanya ya Nggih, kan. nggih, nggih. Kalau itu kan nggak ada. Aduh, emang ya sama. Tapi sampean mulai malah penak, Bu. Pinake Iso golekin deh. Kono pengacaraku yang di Indonesia itu kan bisa menghubungi sampean. oh. Soalnya pengacara kita sama sekali nggak bayar ya, jadi nggak usah khawatir Alhamdulillah ya ya. Allah. Sebentar ya, Bu ya. Sorry ya. Karena nggak perlu ini, karena kita bukan ini ya. Kita cuma ngecek aja. Ngecek aja, ngecek. Tuh, aku langsung ngeluh, Mbak. Iya, apalagi aku. Miss Yuni aja sampai ngeluh, ngerasain aku. Ya Allah ya Rob. Tapi sampean nulis kronologinya itu udah ya? Sudah nulis, cuman katanya mau dikumpulin gitu. Apa aku perlu ngumpulin karena tanggal 13 pulang? Sampean tetap di grup aja? Isi, tetap. Nah itu ada surat apa kuasa untuk bos aku. Itu bener apa salah gitu loh. Mau tanya itu sudah saya tanda tangani. Indonesia oke. Sampean pulang terus atau sementara? Pulang terus, tapi saya masih dikontrak. Tapi aku enggak, bosku itu cuma nulungin aku aja gitu loh. Kalau nanti ada apa-apa di Hong Kong yang diperlukan bisa ke sini. Bu, aku nanya nih, Bu. Uang sebesar berapa puluh ribu nih, Bu? 80 berapa? 80 pas, 80.000. Itu aku masih nggak ngeh ya, Bu ya, sepurane ya. Aku pikir aku itu masih nggak ngeh. Kenapa jenengan kok percaya begitu saja haji, terus sampai bulan 1 loh, Bu, tanggal 29 ngasih lunasan. Ini 2020 sampai mulai nih begini. 2020 Juni. September 2021 2019. 64 10 5.000. Saya sebenarnya jujur, Bu, nggak terima karena ini menyangkut sebuah tujuan baik ya untuk apa ya? Untuk beribadah. Untuk Tuhan gitu. Maksudku beribadah. Dari awal sampean nggak punya rasa curiga, kenapa sampean begitu pede, begitu percaya bahwa haji ini pasti terbang? Ya, itu masalahnya begini. Sebelumnya teman aku juga sudah banyak yang ikut travel ini sampai 2019 itu lancar berangkat haji. Nah, terus saya mendapatkan informasi juga dari Masjid Wancai. Karena kebetulan saya kalau libur selalu ke sana ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Saya lebih banyak di sana di Masjid Wancai. Saya mendapatkan informasi dan juga ada waktu itu ada brosurnya ya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya, nggak punya aku. Ada brosurnya. Kalau di Airone Travel ini juga memberangkatkan haji tahun 2020. Jadi saya mendaftar itu tahun 2019 untuk 2020 haji. Tetapi karena ada corona, ya itu lantas semuanya gagal ya? Ya, semuanya gagal. 2022 gagal. Terus kalau nggak salah itu Desember, soalnya nggak ada bukti nih ya. Kalau nggak salah itu Desember itu Ibu Martin, Sri Sumartini itu menyatakan bahwa haji tahun 2023 ada. Dan biayanya itu 80, kurang lebih dia bilang gitu, 80.000.
begitu. Terus siapa yang mau berangkat 2003 konfirmasi ke saya begitu. Terus saya langsung konfirmasi karena memang saya berniat ya, walaupun uang segitu tuh sangat-sangat banyak ya, karena sebelum itu cuma 39.000. Di tahun 2020 itu biaya cuma 39.000. Nah, mendadak jadi segitu, tapi saya berusaha maksimal gitu untuk dapat itu, dan alhamdulillah juga dapat ya. Terus waktu itu saya ngomongin telepon Ibu Martin kalau bisa, saya confirm saya mau dengan biaya segitu. Terus saya datang ke sana melunasi di Januari itu. Begitu. Januari tahun 2023 ya. Berarti artinya adalah informasi ini sudah dimantapkan oleh Mbak Martin, padahal ini sudah bermasalah dari 2019. Nah, berarti ini itu kan, yang saya tidak tahu. Berarti kan ini ada indikasi penipuan. Ya, betul. Betul sekali. Mbak, kalau Mbak Sri Sumartini itu mengatakan bahwa dia tidak tahu, itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan sudah dari 2019, terus dia mengatakan bahwa masih terbang nih, bahkan semua orang melunasi. Ini saat sampean berbicara dengan dia ngerasa salah atau memang dia merasa bodoh amat atau bagaimana? Waktu dia mengatakan haji mau berangkat 2003. Waktu nggak jadi berangkat itu? Oh, nggak jadi. Kalau jadi seakan-akan ya biasa aja. Kan tanggal 14 Mei ya. Kita mereka mengadakan pertemuan, saya ketemu langsung dengan Ibu Martin. Itu juga saya nanya, lah kok ada 2 pilihan gitu tuh, harus satu suara gitu kan. Lah itu kan beda-beda gitu ya. Dari sekian jamaah kan beda-beda. Ada yang masih ada kontrak kerja, ada yang sudah nggak ada kontrak kerja dan nggak bisa dapat majikan lagi atau nggak mau kerja lagi soalnya udah umur gitu kan. Mau cari majikan juga susah gitu kan. Seperti saya misalnya ya, saya kan habis kontrak. Sebelum ini majikan saya itu sudah ngambil yang akan mengganti saya itu bulan November tahun lalu, supaya saya tidak banyak kerja karena saya mempersiapkan untuk berangkat haji begitu ya. Majikan saya alhamdulillah sangat baik ya. Lah gitu, terus terus saya bilang nggak bisa kalau satu suara Bu Martin. Saya minta supaya masing-masing lah, individu lah ya. Saya yang mau keluar nggak bisa meneruskan, keluarkan dengan itu uang kembali gitu kan. Karena yang mengagalkan itu kan pihak travel. Jadi saya 2 orang sama Bu Martin ngomong gini, saya minta keluar, tapi karena yang menggagalkan haji ini bukan pihak kami tapi pihak travel, saya minta 100% gitu kan. Ya nggak bisa Bu, itu nggak bisa kayak gitu aja gitu kan. Sampai masih komunikasi nggak? Iya, langsung itu tanggal 14 itu. Oh enggak. Kalau saya telepon nggak diangkat. Cuma kalau di SMS itu juga nggak dibalas. Ada juga dibalas, cuman masalah ini risit lah. Yang ini risit, ini lagi satu risit. Ini dia bilang suruh ngambil risit ya. Ternyata risitnya itu salah, Miss. Yang terakhir ini dia. Ini kan cuma 8.000 totalnya, padahal kan 80.000. Ini yang saya ambil minggu kemarin sebelum aku kesini. Minggu kemarin aku kesini. Lah ini minggu kemarin saya ambil ini, katanya disatukan gitu, disatukan ke ini $80. Iya, cuma $8, $8.000 cuma. Ini $80 Bu. $80 saja. Oh, $80. $80.000. $80. Ini koma di belakang itu tidak dipakai Bu. Oh, Masya Allah. Ini ya, itu dia. $80 saja ini. Oh, begitu ya. Bukan 80.000, bukan 8.000. Ini $80. Oh. Ini koma. Koma ya. Oh, ya ini. Nah, ini kurang nolnya 1 Bu. Iya, kurang nolnya 1. Ya, ini yang saya ambil, makanya saya kaget. Tadinya aku nggak ngeh ya. Aku nggak ngeh, soalnya aku yang baca ini aja, bener. Tadi ternyata bener. Terus ibu saya, bos saya itu, Yanti itu bukan 80.000 loh, coba dilihat lagi gitu. $80. Ternyata $80 ini ya. Terus ibu saya bilang udah jangan diperdulikan yang ini gitu. Jangan pakai yang dulu aja gitu loh. Ini itu sudah bener-bener penipuan luar biasa ya kan. Bener-bener luar biasa.
benar-benar rapi gitu loh. Cara Ya, dia memang menipu tuh sudah- rapi sudah. sekali. Direncanakan dari Betul. awal Dan kayaknya. selama ini kan selalu banyak orang yang menertawakan saya di setiap usaha saya. Dan hari ini pun saya ngangkat tentang jemaah haji ini pun saya ditertawakan oleh banyak orang bahwa mereka mengatakan itu tidak mungkin. Tapi kenapa saya punya keyakinan yang begitu kuat? Dari awal saya sebenarnya sangat yakin bahwa cepat atau lambat ini akan terkuak, dan saya percaya tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu benar, insya Allah Jadi benar. saya yakin banget, apalagi ini ke rumah Tuhan gitu loh. Jadi keluarga saya berbeda agama ya, sebenarnya saya tidak perlu menolong karena saya sendiri dalam keluarga saya berbeda agama. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh ibu saya sebelum meninggalkan Hongkong hari ini? Dia bilang, sisakan sedikit waktumu untuk mereka. Saya nanya, kenapa Bu? Saya itu cuma umroh. Mereka itu ibadah besar, ibadah haji. Bagaimana kamu tidak mau menolong mereka? Saya ini belum sempat seperti mereka. Punya cita-cita aja belum berani ke sana. Dan mereka sudah membuang uang segitu banyak. Bisa nggak sisakan waktu buat mereka benar-benar fokus mencari orang-orang tertentu agar mereka ini benar-benar datang ke rumah Tuhan. Terus aku ngomong sama ibu saya, kan bukan saya yang menentukan. Ya, bukan kamu yang menentukan, tapi kamu yang berusaha. Karena mereka sudah bilang, mereka sudah mati rasa, mati harapan, dan mereka punya harapan baru saat kamu mau ngomong sama mereka. Iya benar. Dan saya bilang, dan jujur ya Mbak ya, saya sempat menghubungi banyak orang-orang besar, mungkin yang setahu cuma Mbak Yana waktu itu, dan bahkan karena tidak semua orang saya publikasikan, ntar ada banyak rahasia yang masih kita simpen. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa ini rumah Tuhan yang akan didatangin oleh kalian, bukan guyonan gitu loh Mbak. Iya, Jadi iya, saya benar. yakin kalau tidak bisa hari ini, mungkin Tuhan masih belum mau melihat kalian di rumahnya. Jadi Iya, Tuhan masih iya. punya rencana mungkin lebih indah Lebih lagi. baik, ya, Lebih insya baik Allah, lagi. iya. Dan yang saya shock adalah sampai ada yang sakit. Itu Iya. sebenarnya membuat saya sebenarnya lebih shock lagi saat saya dengar ada yang sakit. Berarti kan benar-benar tertekan banget sampai segitunya. Bahkan aku lihat jenengan, lihat ibu yang duduk pas di sebelah saya itu Iya, itu seusia saya. umur berapa jenengan? 62. 62. Tapi di sini 58. 58. Karena dimudahkan dulu waktu Jadi itu. jenengan 62. Berarti kan cita-cita di umur itu sampean sudah punya harapan tinggi. Iya. Walaupun nggak punya uang. Dalam tanda titik koma sampean bukan orang kaya. Iya, benar. Tapi sampean pingin cukup datang ke rumah Tuhan. Iya ya dihapusi gitu loh Bu. Maksudku nggak masuk di otak saya. Otak saya tuh nggak masuk di sana. Makanya saya bilang sama ibu, waktu dia datang kan nanyain, kenapa ibadah haji kamu nggak ikut campur? Ibu saya nanya, lah nggak ada yang mencari saya loh Bu. Kan nggak boleh saya ikut campur dan memviralkan yang sudah viral. Meme, kan saya tidak tahu nih kalau Idul Adha, saya tuh nggak tahu Bu. Jadi malamnya Meme ngomong, Ma, kita mau sholat di KJRI. Hah, sholat apa? Aku bilang gitu. Terus kita cek, terus saya ngubungi Mas Andro, iya Miss, besok itu hari raya besar. Makanya terus aku antar Meme, terus akhirnya ketemu grup yang ada di sana. Itu grup aku, ya. Makanya kan jodoh tuh Bu. Jodoh, insya Allah Padahal jodoh. kasarannya orang ngomong itu nggak ada dalam tulisan Miss Yuni datang ke sana, itu nggak ada. Keluarga kami Buddha, dan tiba-tiba keluarga saya yang Islam dari Indonesia datang itu nggak ngomong Mbak. Oh, Jadi Meme Seakan-akan. datang itu nggak ngomong. Jadi aku bilang, ya mungkin rencana Tuhan. ya sudah direncanakan. Ya, saya rasa sudah direncanakan Iya, Tuhan. saya rasa Ya. sudah direncanakan. Dan apakah benar nih dalam grup si Mbak Martin menantang katanya mana tuh yang bawa pengacara? Apakah benar ngomong seperti itu? Ada dengar nggak? Kalau saya nggak dengar ya, mungkin bukan di, tidak ada di. Kalau grup saya memang saya ikut terus, tapi nggak tahu juga perorangan kali ya. Mungkin ya, karena ada yang Perorangan. ngomong, saya nggak tahu. Makanya mungkin perorangan. saya bilang tidak ada orang yang kebal hukum dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Apalagi ini haji. Saya sedang mencari celahnya karena gini loh Mbak, kesempurnaan Tuhan itu milik kita, sudah diberikan pada kita. Tapi untuk melihat betapa hebatnya Tuhan itu dikasih masalah, terus kita itu sebenarnya dikasih celah. Sebenarnya ada sedikit celah yang bisa Mengungkap. Ya. Tinggal kita mau nggak mencari celah Iya, itu. iya, Dan benar. sekarang ini kita
iki lho sing goleki benang sing jelimet itu ibarat ada benang orang ruwet yang ya. mau bongkar menarik benang merah enggak? Saya yakin itu pasti ada jalan, Mbak. Nggak tahu kenapa saya punya keyakinan, apalagi 144 gak guyon loh, Mbak. Satu orang Iya, 80. benar. Tapi belum semuanya, belum Berarti, sama tapi segitu. Oh. Kita ambil level sama aja 50 per orang. Di rata-rata segitu. Iya, emang. Dan sampean kasar ngomong direwangi gak mangan, gak ngombe, gak kirim duit Iya, ke benar. keluarga. Benar. Kayak apa sih? Tujuannya apa sih? Ya tujuannya haji ya kan? Makanya kan tujuannya ke rumah Tuhan loh. Itu memang benar bertahun-tahun loh ya saya ya. Berapa tahun nih ngumpulin uang segini banyak, Mbak? Oh, saya nggak tahu berapa tahun, tapi sejak gagal yang 2020 itu sampai sekarang tuh saya juga ngirit banget ya. Ngirit banget supaya bisa itu yang 80.000 itu ketutupan ya. Soalnya waktu 2020 ya, itu gagal. Masih ada majikan, sebentar. Aku tak ngomong sama ibu dulu ya. Bentar. Itu kan saya tarik kembali uang yang sudah saya lunasi untuk 2020 haji, itu saya tarik balik. Saya sisakan 5.000. Lah Bu Martini itu bilang oke, dan dia kasih saya cash. Jadi saya semakin percaya sama travel itu gitu loh. Oh, jadi kayak mancing gitu ya, Bu? Barangkali kayak gitu ya. Yang ya barangkali kayak gitu ya. Menurut saya loh, karena saya bukan ahli hukum ya, Bu ya. Kalau saya mau mikirnya wong desa tak dele duit dibalekno kan mancing toh. Padahal jerutnya kan lipat berlipat. Ya. Jadi karena sampai nih pamitan mau pulang Indonesia, apa yang perlu sampai lakukan ke saya, bener nggak? Ya, apa di yang sana perlu ditinggalkan? Satu, jangan putus kontak dengan grup yang ada, karena secara langsung dan tidak langsung Ruben, Bang Martin dan serta grup-grupnya yang lain sebentar. Dari saya ada beberapa pengacara. Sebentar, ada berapa orang yang mendampingi jenengan ya? Saya ada di sini. Kamu mau? Apa bisa saya ini rekam pembicaraan kita, Miss Yuni? Boleh. Ini pun saya ada rekamannya. Ini. Oh, ada rekaman, nanti di share ke saya ya, enggak apa-apa lah. Jadi ada berapa orang yang akan mendampingi sampai mendampingi jenengan? Ini 1, 2. Ini semua mendampingi jenengan. Jadi ada segini banyak orang. Alhamdulillah ya Allah. Banyak orang yang simpati sama kita ya. Makanya dan kemarin Mbak Yana minta bantuan juga ke Bu Hafifah. Siapa itu Bu Hafifah? Oh, di Gubernur Jawa Timur. Kan katanya mereka grupnya di jamaah di sini, mungkin ada tahu atau ada kenal. Kita kan minta bantuan ke siapa aja kan? Iya, benar nggak? Benar. Kalau ada Menteri Agama mau ngomong, saya tuh ingin bilang bahwa sebenarnya saya tuh pembantu loh Pak, untuk ngumpulin uang 80.000 itu tidak mudah ya. Kalau majikan saya baik sih masih mungkin oke ya. Tapi bagaimana dengan mbak-mbak yang lain yang majikannya nggak baik, terus habis itu sampai direwangi nyekel babi mendino demi munggah gaji, terus habis itu dibohongin. Paham nggak perasaan yang terhancur itu apa? Jadi hari ini nih kalau ada Menteri Agama yang lagi dengerin cerita ibu-ibu, ya kalau ada yang bilang jual air mata, saya nggak peduli Bu. Karena kalau dipikir buat konten cari uang, lebih banyak uangnya yang ditipu atau yang dapat uang buat konten. Iya. Sebenarnya kan saya tidak akan membuat konten ini kalau kalian berangkat haji. Iya, benar. Bener nggak? Benar. Konten ini tidak akan pernah ada jika sampai nggak tertipu. Iya, benar. Konten ini menjadi ada karena kalian sindikat dengan sengaja makan keringet kuning kalian. Ya, benar sekali. Ya. Makanya terjadinya konten kalau kalian sangat nggak ngeh dengan konten saya, itu karena kalian punya rencana untuk bohongin orang lain. Iya. Kalau kalian tidak ada rencana bohongin orang lain, sebenarnya konten saya nggak suka skip, benar nggak sih? Jadi kenapa kalian takut banget dengan konten saya? Dan pengacara sudah menggelar acara sebegitunya, saya cuma mikir, benarkah tidak ada yang bisa diungkapkan? Makanya jenengan kalau pulang Indonesia tetap komunikasi di grup, dan ada apa-apa sebentar sekalian tak tanyanya Pak Martin, sampean pulang apakah ada yang perlu
dipertanyakan apakah ada yang perlu di itu semuanya. Juga saya berdomisili di Jawa Tengah ya. Iya, di Jawa Tengah ya. Iya, Temanggung. Dan si penipunya juga Jawa Tengah juga ya? Jawa Tengah, tapi beda kabupaten. Tapi sebelah. tahu ya? Kalau Tapi jenengan tahu nggak rumahnya itu? ya nggak tahu. Nggak tahu. Baru tahu kalau dia itu rumahnya sana saja, baru-baru saja. Oke. Setelah kasus ini keluar. Setelah kasus ini keluar baru tahu. Mungkin mereka lagi sibuk. Soalnya timnya sampean langsung gabungan tim pengacara nih kalian semua. Oh. Bahkan ada yang nanyain kemarin grup jenengan apakah perlu bayarkan. Saya sudah dari awal ngomong bahwa grup ini tidak membutuhkan uang kalian. Yang penting kasusnya kalian bisa kelar itu sudah hebat. Mereka sendiri merasa bangga kalau mereka bisa memecahkan kasus yang selama ini kan nggak ada yang mau nanganin, Mbak. Nggak ada. Ya. Memang banyak yang menolong ya, tapi semuanya belum ada titik terang ya kan? Maksudnya bayar menolong itu dari berapa pihak, Mbak? Kalau boleh Ya tahu. kita minta tolong ya, tolong itu dari pihak Karcir juga ya kan? Belum ada itu ya. Titik terang harapan. Dari kantor polisi juga ya kan? Dari salah satu itu majikan. Yang grupnya Mbak Herlin itu. Majikannya Mbak Herlin juga gitu kan. Semuanya belum ada titik terang gitu. Jadi memang belum ada harapan yang jelas. Iya, jadi kita kayaknya sebelum kesini tuh kayaknya sudah putus harapan gitu loh. Lah kenapa kok nekat nemuin saya akhirnya? Ya karena ya kami berembuk kalau Miss Yuni insya Allah bisa gitu loh. Ya, saya pasti bisa saat kalian percaya. Iya. Sebenarnya tahu nggak Bu, itu afirmasi, itu adalah doa positif. Kalau kalian percaya bahwa Miss Yuni bisa, itu bisa. Tapi kenapa? Karena kalian separuh perjalanan itu sebenarnya sudah Dilalui, bisa. Tinggal sudah dilalui ya. Betul, setengah jalan itu tinggal percaya nggak? Sama kayak gini loh Bu, ke dokter. Aku ini ngene Pak Mantri Eko, itu mesti sembuh. Tapi lek ngene Pak Mantri Ujo itu gak mari. Nah, Pak Eko itu mau gak dinas, sampean kan sakit nih demam. Moro ngene Pak Pujo. Iku walaupun sampean suntik obatnya podo gak mari, Bu. Kenapa? Karena di dalannya, doh Pak Eko gak ada ini, aku suntik deh Pak Pujo tapi serah kira mari. Iki lho, karena dia mikirnya waktu jalan ke sana itu gak sembuh. Tapi lek sampean di jalan ngomong, nggone Pak Eko iki sembuh, separuh perjalanan sampean itu udah sembuh, Bu. Padahal obat itu podo paracetamol. Iya, paracetamol. Begitu juga sebenarnya sampean saat di jalan, Miss Yuni pasti bisa nih. Bukan saya yang berusaha, kalian sendiri yang berusaha. Keyakinan. Dan keyakinan. Keyakinan. Kenapa? Saya selalu bilang, yakin bisa, itu bisa. Kalau yakin, wah kayak angel Mbak gak iso. Kenapa saya sampean tak suruh pulang? Jangan lupa di grup kasih tahu ke kita, dan soalnya narasumbernya kan tak percayakan di Mbak Yana. Aku udah ngomong sama Mbak Yana jangan sampai mundur. Ini masih ada beberapa TV dan YouTuber Indonesia yang akan menghubungi mereka kalian semuanya sampai ini selesai. Jadi sampai ntar tak suruh Pak Ruben yang menghubungi jenengan kalau sampai di Indonesia, apakah sampai dibutuhkan sebagai saksi untuk berbicara atau lewat telepon saja. Dan saya membutuhkan surat otoritas di mana sampean tak kirimi printen terus kayak ono materai kirim di Jakarta. Indonesia kono. Di Indonesia Jakarta sana. Soalnya pengacara jenengan itu semuanya kumpul di Jakarta. Oh. Jadi beberapa itu orang itu semuanya di Jakarta. Jadi jenengan lek pulang SMS saja, saya akan update dan Mbak Yana jadi senternya, dari apa-apa saya akan infokan dia. Semoga ada keajaiban. Tiba-tiba kasus ini mencuat dan ada orang yang duit turah gak roh digawe apa. Melihat kalian yang bersatu di Cipratno, sisa-sisa itu hanya untuk ke rumah Tuhan seperti niat kalian, itu aja. Sebenarnya kalian tuh tidak butuh uang dikembalikan, kalian tuh cuma butuh terbang ke rumah Tuhan. Ya. Memang dana itu kita niatkan untuk beribadah haji. Nah, makanya jadi kalaupun uang itu kembali, ini uang kembali, insya Allah
akan saya niatkan, saya hajatkan untuk beribadah haji di tahun berikutnya kalau Allah sudah membuka lagi Makanya pintu saya bilang, haji untuk pasti, kami. Mbak. Itu Itu pasti. itu Pasti. Pasti itu nggak akan keliru kok. Niat baik itu pastilah ada godaan nih. Karena niat baik itu Tuhan cuma nyoba. Tak sentil ngene iki kuat apa ora awakmu? Dateng nggak di rumahku? Jadi saya rasa ibu saya aja bilang mereka bukan umroh loh, Dok. Mereka itu ibadah haji loh. Mereka itu lebih mulia dibandingkan saya yang cuman umroh loh. Ojo gedolanan loh, wong umroh loh. Itu pesan ibu saya sebelum terbang. Jadi saya janji nih tiap hari saya akan keluar. Kasus ini tidak separah Farouk, tapi kasus ini paling memalukan. benar. Malu nggak kita sebagai negara yang Mayoritas. terus kita dipermalukan orang sendiri. Iya, benar sekali. Ini kalau agama lain yang mempermalukan kan kita bisa teriak-teriak nih. Iya. Agama lain nih. Lah ini sesama Muslim sudah haji lagi ya kan. Berarti kan tidak menjamin orang punya label itu. Iya, benar sekali. Ya, karena haji itu ada dua ya, ada yang mabrur, ada yang enggak. Artinya ada yang diterima, ada yang enggak gitu kan. Ya di situ yang kita tidak tahu apa mereka itu hajinya mabrur atau tidak. Dan kita nggak tahu bedanya ya Bu. Iya, nggak tahu bedanya. Kita nggak bisa kasat mata, nggak bisa. Betul. Nggak Jadi saya selalu bilang nih kalau orang bohong itu kelihatan pentol satu, nggak tahu berapa pentol yang dia terima di kepalanya. Tapi masalahnya kan Tuhan selalu menutup aib kita ya Bu. Ya, Kalau dipikir itu Tuhan selalu menutup aib kita. Kalau seandainya kita di jalan nih ketemu orang bohong, mentol sih tau. Kan kita nggak bisa menghadap banyak orang nih kan dari lahir kita pasti banyak bohong ya. banyak dosanya banyak juga. dosa. Jadi ngomong banyak nih yang sebenarnya yang saya patut panggil Bu Haji adalah jenengan. Saya malah sabda Pandita Ratu. Insya Allah, amin ya Allah. Saya cuman doa aja, sesak di dada dan apa ya, kontenku banyak yang ngenes ya Bu ya, tapi saya menahan emosi itu karena itu mau ke rumah Tuhan kan tego-tegone ngapusi itu loh Bu. Saya masih nggak masuk di logika saya, masih tidak masuk. Orang nitip uang ke saya itu pun saya gemi-gemi, saya simpen sampai kemarin di Malaysia ada yang meninggal karena kurang uang 2 juta aja nggak dimakamkan. Oh ya Allah. Iya, kemarin tuh ada salah satu orang meninggal dunia sudah 3 hari, cuman kurang 2 juta tidak dimakamkan. Dan keluarganya mencari nomor saya dan saya punya banyak uang, tidak banyak, tapi saya merasa banyak karena uang itu titipan. Dan saya bilang sama keluarganya, butuh berapa? 2 juta. Tapi saya ngomong, ini bukan uang saya, ini uang titipan dari mbak-mbak yang ada di sini menitipkan. Terus hanya kurang 2 juta, Mbak. Tak kasih lihat video ini. Pokok, mami kok timah lah. Pokok, mami kok timah. Tahu nggak? Setelah saya kirimkan uangnya, nggak lama Mbak, langsung dimakamkan. Berarti kan benar-benar itu uangnya orang-orang yang titip ke saya itu bermanfaat. Iya. Itu orang mana? Orang Indramayu. Orang Indonesia juga, Orang kerja Indonesia. di Malaysia. Ya, Ya Allah, ya Allah. Dengarkan ya. Ini ya, saya kirimkan uangnya jam 4. Jam 4. Mereka jam 4 itu saya kirim uang, jam 4:09 ini SMS yang dikirimkan. Assalamualaikum kepada sanak saudara Dede, kakak Dede dan kawan-kawan Dede. Okey. Saya dah berbincang dengan Ustaz bahagian mandikan jenazah, kafan dan solat jenazah. Ustaz beritahu saya lebih kurang dalam jam 5 waktu Malaysia dan jenazah akan dikeluarkan daripada rumah sakit forensik lebih kurang jam 4.45. Okey, sehubungan dengan itu saya minta Syarul
datang ke forensik lebih kurang dalam jam pukul 4.30 untuk membuat pengecaman ke atas jenazah. Okey, pastikan datang pukul 4.30. Jangan lewat. Sekiranya lewat, situ akan menjadi kelewatan untuk kita menguruskan jenazah. Ini padahal baru saya kirimkan uangnya ya Bu ya. Sama lihat sendiri. Terus ini langsung dari saudaranya yang satunya langsung dikirimkan ke saya. Maksud saya adalah cuman kurang 2 juta, saya kasih 3 juta karena yang 2 juta dikirim ke Malaysia, yang 1 juta buat selamatan 3 harinya di rumah. Lihat tuh, paham nggak maksud saya? Langsung dimakan. Makanya saya aja yang pegang uang amanah gak banyak loh Bu. Saya tuh pegang amanah uang 200, uang $3, uang $10, uang 500, uang 700 sampai KT. Nggak pernah mengalami jam segini. Makanya saya bilang uang yang dititipkan aja saya takut untuk memakainya, apalagi uang jamaah. Padahal mereka tuh nggak pernah bilang loh Bu, kalau nitip uang ke saya itu buat apa, itu nggak pernah bilang. Miss Yuni saya nitip. Ini aja jadinya kayak gini. Dan dia sudah minta kemana-mana, nggak ada. Ya Allah, Masya Allah, Barokallah, Miss Yuni. Bukan, ini saya cuma ingin bilang bahwa Ya Allah. ini cuma barang kecil aja. Uang bukan segalanya, tapi nggak ada uang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya gitu. benar. Dan Saman nggak usah baca ya, tapi jangan keras-keras. Saman baca sendiri maksudnya apa ini. Saman akan paham. Tidak memberikan bantuan apapun. Oh. Apakah benar tidak bisa membantu hanya 2 juta saja? Astagfirullahaladzim, KBRI ya. Jangan dibaca. Kalau misalnya kita tuh urunan gitu aja lah, karyawan sana, uang segitu kan yang ngumpul toh Miss. Tapi memang tidak ada niat, semuanya dari niat. Sekali lagi nggak ada niat Mbak. Semuanya ada makanya niat. Kalau ada yang bilang nih konten saya cari uang, saya nanya, uang yang saya dapatkan dengan uang yang kalian dibohongin, banyakan mana sih? Jenengan satu orang 80 loh Ibu. Ya. Saya konten saya satu dapat 80.000 Ibu. Konten saya satu $100. Yakin kalian ngomong konten saya itu dapat uang banyak? Dan nyablak ke sana ke sini kan enak enteng gitu. Kalau dipikir, yakin kalian ngomong kayak gitu? Sama satu orang nih, sebagai satu orang aja, jenengan dapat kehilangan uang sampai 80. Kita kasih lihat konten saya itu sebenarnya uangnya berapa tuh. Biar orang tidak berpikiran jelek, karena jenengan, saya percaya jenengan boleh diperlihatkan ke orang ya. Orang selalu berpikir bahwa itu uangnya banyak sekali. Kita kasih lihat dan orang berpikir bahwa yakin tak kalian ngomong itu uangnya segitu banyak. Oleh langsung di dewe Bu. Duit sing menurutku wis gede dhewe. Biar orang berpikir bahwa wah duit akeh. Analisa. Piro to Bu duit Bu? Oh. Piro? $4 Itu per apa? Iya, satu konten itu sama konten kalian 4 orang itu cuma $24. $24 loh. Dikali berapa? Bukan dikali Bu, ini $24 aja. Oh. Jadi dari 1000 konten ini dari penontonnya ini. Jadi kalau orang bilang ini yang satu ya, cuman ini ya. Ini 1.300 orang yang nonton. Uangnya cuman segini. Nih. Ini kalau ini ya, terus yang paling banyak lagi. Jangan sebarkan ini yang 2000. Ini penontonnya. Ini tak kasih lihat.
Ini berapa? 5 hari loh, Bu. Kalau dibilang benerkah Miss Yuni dapat banyak? Sebenarnya berapa banyak dari dibandingkan jenengan satu orang 80.000? Iya, benar. Kalau dipikir sih ngoceh, rugi nggak sih? Karena mungkin saya senang ngoceh ya Bu, jadi saya nggak merasa rugi. Senang menolong, yang jelas itu sudah ada hati untuk menolong, niat untuk menolong apapun itu. Sekarang Terasa saya ringan. Merasa sedikit takut nolong orang, Bu. Apalagi nampung orang di rumah saya. Dulu itu saya pernah nampung orang dan saya cerai sama suami saya ya. Dulu kan saya cerai sama suami saya. Saya tuh punya pacar orang Indonesia, Jakarta. Saya rencananya mau bawa dia ke sini dan nikah sama dia. Saya kasih KTP dia, KTP Hongkong ini orang-orang Indonesia nih. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Orang yang saya tampung itu pacaran sama dia. Oh, Ini saya bongkar aib saya sendiri. Itu pacaran sama calon suami saya. Saya marah, saya kecewa. Terus keluarga saya ngomong, ya mungkin itu bukan jodoh. Tapi nggak ngertiin aku balik lagi sama suamiku. oh, Jadi ini loh Bu, yang saya katakan bahwa mungkin jenengan juga punya rencana yang lebih indah lagi. Saya waktu tahu orang yang saya cintai dan orang yang saya bawa ke Hong Kong itu pacaran sama orang yang saya tolong. iya, benar. Ibu paham nggak hancurnya hati saya? Ya tenan. Orang itu sedang sama temen aja hancur ya, apalagi Dan sama itu orang yang adalah ditolong. Pembantu. Hah? Itu mbaknya itu pembantu dari Indonesia tak bawa ke Hong Kong. Oh, ya Allah. Pacaran sama orang yang seharusnya nikah sama saya. Ya Saya seharusnya marah, jadi ya. saya kecewa, saya hancur. Saya seolah-olah tidak puas dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan, aku ini nolong wong. Kenapa kamu perlakukan selama ini sama saya seperti ini? Ini pasangan saya, Tuhan. Tapi setelah berjalan waktu, saya cuma mikir mungkin belum jodoh saya. Tuhan tidak izinkan saya sama laki-laki ini. Kalau enggak, saya nggak akan menikah sama suami saya sendiri lagi. Jadi ini perjalanan saya. Saya selalu dulu nggak terimoan gitu loh Mbak Leno, dicobain terus ulo. Sekarang saat saya dicoba kaki saya patah itu malah saya syukur sekali. Pernah? Kaki saya patah Mbak. Oh, kenapa? Saya 2 bulan di rumah sakit total. Oh, Jadi kaki saya ini patah total. jatuh ya? Kepleset, tubuh nggak ada yang luka, tapi tempurung pecah. Ya Allah. Tempurung kaki pecah. Saya sudah dari kejadian orang yang saya paling sayang diambil orang itu, saya sudah pasrah, saya sudah bilang hidup ini ternyata milik Tuhan. Dan saat saya sakit tuh marah sehari 2 hari, terus saya sadar lah ini teguran nih, mungkin saya lagi jahat sama orang atau karma saya. Dari situ 2 hari saya ngersulo, setelah itu saya bilang sudahlah, karep lah Tuhan, wis karep-karepmu lah, iki rencanamu. Dari situ saya didiagnosis darah saya kalau saya punya kanker getah bening. Oh, Lebih parah lagi kan. Jadi sini operasi. Ini cerita ngelantur ya, maksud saya adalah nguatin jenengan iya, bahwa iya. Semua apa yang orang saya- itu ada cobaan masing-masing. Ya. Makanya orang kan lihat saya ini, saya bahagia punya anak-anak yang mengabdi, punya suami yang baik. Tidak seperti itu dulunya Bu. Nggak seperti ini gambarannya tuh. Perjalanannya nggak seindah itu. Jadi prosesnya dari situlah saya divonis getah bening. Saya bilang sama dokter tidak mungkin saya getah bening. Kenapa? Karena saya setiap 8 bulan sekali itu donor darah. Donor darah saya itu masih punya getah bening. Padahal Olga Saputra meninggalkan getah bening. Dan itu saat saya dibilang getah bening, saya bilang kapan Tuhan, saulan apa bulan apa setahun. Dan terus saya bilang kalau saya sembuh, saya bilang saya akan membantu dan mengabdi pada siapa? Lah ngabdi itu model apa? Wong aku kerja di restoran. Lah wong aku manajer, kan nggak mungkin saya tuh di agent, karena saya sudah vakum di agent itu 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun saya sudah nggak di agent lagi. Jadi setelah sakit itu suami saya nggak boleh kerja, nggak penak di rumah, akhirnya saya ngelamar kerja di agent. Nah di agent itu juga proses, karena saya sudah lama nggak kerja di agent, tapi kerja di agent itu baru saya tahu bahwa saya masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang lain.
Nah dari situ saya tahu bahwa, dan dari tahun 2012 YouTube saya itu vakum Mbak. Tapi 2022 bulan 2 tanggal 7 itu pertama kali saya upload lagi video-video dan tentang peraturan. Nah dari situ bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu naik terus followernya sampai sekarang tiba-tiba menjadi 100. Saya nggak ada planning loh. Jadi banyak orang yang nyangka bahwa saya itu punya anak yang baik, punya suami yang baik, mertua yang baik. Enggak, dulunya nggak kayak gini. Saya sama mertua saya nggak cocok. Karena anak laki saya ikut dia, sama ibu saya juga nggak cocok. Makanya saya selalu bilang nih buat mbak-mbak yang punya penyakit kanker, ojo wani mbek wong tuwek. Malati. Karena itu saya berdamai dengan keluarga saya. Setelah saya berdamai dengan keluarga saya berdamai dengan mertua saya. Setelah saya berdamai dengan mertua saya berdamai dengan suami saya. Dari situlah kalian selalu melihat di kamera Miss Yuni kehidupannya sempurna. Saya suka banget harmonis. Kalau kalian tahu prosesnya, itu mungkin kalian nggak tega. Pernah nggak makan juga pernah di Hongkong Mbak nggak mangan. Kenapa? Abot bayar kos-kosan. Padahal rumah sendiri ada. Digadek nih Mbak Bojoku. Mbak ya wis ta. Apalagi jenengan niate suci, bersih. Insya Allah, amin. Wis toh, gak mungkin gak. Iya, proses saya untuk menempuh bahagia ini 8 tahun ke 10 tahun Mbak. Untuk anak saya sama mertua, anak cewek saya sama ibu saya, dan itu dua-duanya nggak boleh diambil Mbak. Oh. Mertua saya itu nggak boleh saya tuh pegang ini anak nggak boleh tak pegang, si Meme nggak boleh tak pegang, karena keluarga saya menilai bahwa saya itu arogan. Kalau mbaknya dulu kenal saya itu jahat banget. Jadi kalau di luar sana sampean dengar kabar Mbak Yuni itu dulu jahat, itu benar. Saya nolong orangnya nggak cocok sama saya, tak suruh keluar dari rumah saya. Kan sekarang saya nggak SBN, apa-apa. Karena aku ini melasi Mbak. Tapi ya mau ojo sampai di omah ngingu ulo. Karena ulo itu tetap nyaplok apapun yang terjadi. Jadi saya lebih baik, ada beberapa anak yang kasus sekarang di kantor polisi itu saya nggak nampung. Soalnya pedih Mbak, dari praupane wis pedih aku saya. Lihat orang sekarang itu takut. Yo Mek Tika sama Sofi tok sing masih tak terima saat ini. Karena ada lagi tuh Sof yang mau datang, aku bilang nggak boleh tuh Sof. Sof, sorry. Tika Maya. Ada orang yang berapa orang kasus polisi tuh? Ini Bu, dia mau. Lu kamu kasus polisi juga? Iya. Lu ngapain kamu? Yang kemarin aku ngomong sama ibu, ini orangnya. Oh, oke, Wak. Jadi sebenarnya dari kasusnya Mbak Lastri kemarin saya sedikit takut dengan orang. Mbak Lastri siapa lagi tuh? Orang yang ikut saya 7 bulan. Oh. Jadi banyak sekali pengalaman itu, anak di rumah saya itu nggak jelas oke, tapi saya yakin saya tetap bantu orang walaupun tidak sesuai dengan harapan saya. Kan nggak semua orang suka saya tuh Bu. Bener nggak? Ya. Nggak sampai nganti munggah kaji aja dihapusi, berarti kan banyak masalah. Ya wis ora apa-apa, matur nembah nuwun. Muga-muga jenengan tetap komunikasi sama Mbak Yana. Ngomongin ngelantur ke sana ke sini. Wis pira-pira luputku, salam buat keluarga di Indonesia. Sementing tetap di grup itu wis. Nggih, matur suwun sangat ini. Mugi-mugi paring sehat terus. Nggih. Keluarga sehat terus ya. Lancar segalanya, sukses segalanya. Amin ya Allah. Makasih banget. Terus ini sudah oke apa belum ini? Belum. Tidak ada yang perlu ditinggalkan ke saya. Karena semuanya ini untuk majikan saya. Ini surat kuasa ini sudah pas apa masih perlu diperbaiki? Ini sudah pas kalau untuk buat majikan, tapi kan saya akan membuat sendiri buat pengacara saya. Dimana kalau di Indonesia diproses, makanya saya akan saya kirimkan kayak gini. Habis itu ada materainya. Ntar saya kirimkan ke alamat jenengan di Indonesia. Sudah punya ya?
Belum, tapi kan belum. aku tak minta nih Mbak Yana. Oh, oke. Jadi semuanya saya senternya nih Mbak Yana biar Oh, nggak oke. banyak informasi keliru. Oh, oke, Wah, aku oke. ngirim di sampean sitok gak kirim kok lali kabeh aku. Iya. Ya. Jadi sampean simpen semuanya. Oke, makasih Jadi ada banget. suratnya sendiri. Oke. Matur nembah nuwun Matur terus. nembah nuwun, nggih. Doa aku yang terbaik buat jenengan. Amin. Salam buat keluarga wis. Amin, matur Oke, suwun. matur nuwun. Doa terbaik buat Bu Yuni juga sak keluarga. Ya, Iya. yang di Indo, yang di sini. Oke, Ya doa Allah. baik akan kembali pada yang punya. Iya, Matur benar. nembah nuwun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik duduk di sini.